Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat yang sering kali kita nantikan yaitu nikmat datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa kita melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan sekuat tenaga. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul-Nya telah memuliakan umat Nabi Muhammad ini dengan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 5 perkara itu, yang pertama, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau wangi minyak misik. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la halufu fami shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah mirrihil misik." Artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat di sisi Allah lebih baik daripada bau wangi minyak misik. Inilah Allah dan Rasul-Nya memuliakan kepada orang-orang mukmin yang senantiasa berpuasa, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bau mulutnya lebih harum daripada bau wangi minyak misik. Kemudian kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini yang kedua adalah para malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ya Allah, para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dari mulai dia sahur sampai dia berbuka. Para malaikat senantiasa mendoakan, dimintakan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kira-kira seandainya yang memintakan ampunan ataupun yang mendoakan itu para malaikat, kira-kira doanya diijabah atau tidak?
doanya dikabulkan atau tidak? Insya Allah doanya akan dikabulkan. Dan orang-orang mukmin yang senantiasa bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larang-larangannya, salah satunya yaitu mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Besok pada terakhir, yaitu pada malam akhir-akhir di bulan suci Ramadan, seperti kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak mempunyai dosa-dosa apa-apa. Kemudian kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang mukmin yang berpuasa. Yang ketiga adalah senantiasa Allah menghiasi surganya setiap hari pada bulan Ramadan, seraya berkata, yusiku ibadiyas solihun ayyulku anhumul ma'unata wal ada wa yasiru ilai. Artinya, tidak lama lagi para hambaku yang soleh akan dibebaskan dari beban dan kesusahan, lalu beranjak menemuimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yang berpuasa. Yang keempat adalah pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu sehingga tidak bisa bebas berbuat sebagaimana seperti bulan-bulan yang lainnya. Setan dibelenggu. Pertanyaannya, tapi kenapa masih ada orang-orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Nah, ibarat seorang pelatih yang sudah melatih anak buahnya, terus dilatih setiap hari, setiap menit, setiap detik, dilatih terus setiap harinya. Maka tidak ada pelatihnya pun, mereka akan terus berlatih sendiri. Demikian juga dengan orang-orang yang senantiasa bermaksiat di lain bulan-bulan suci Ramadan. Maka ketika setan sebagai pelatihnya itu dibelenggu, diikat, maka dia tetap bermaksiat karena dia seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memuliakan orang-orang mukmin yang berpuasa. Yang kelima yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka pada malam terakhir bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ini satu kabar yang sangat mengembirakan bagi kita, bahwa orang-orang mukmin yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, pada malam terakhir-akhir di bulan suci Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak punya dosa. Kita mantap menjalani hidup setelah Ramadan ini ke depan. Seandainya saja kemudian kita meninggal, insya Allah husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Karena itu, setelah selesai bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita sekuat tenaga, jangan sampai banyak bermaksiat kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, sehingga kita benar-benar bersih karena sudah diampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa kita senantiasa menjaganya untuk senantiasa bersih dari dosa-dosa. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kemudian barang siapa yang
senantiasa mendirikan sholat taraweh di bulan suci Ramadan ini. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malamnya di bulan suci Ramadan ini, maka Allah juga akan mengampunkan dosa-dosanya bagi orang-orang yang senantiasa menghidupkan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, yaitu mengerjakan sholat tarawih dalam keadaan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama wa huliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Artinya, jika bulan Ramadan telah datang, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Artinya orang-orang yang mukmin senantiasa diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan setan pun dibelenggu atau diikat. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa setiap amalan anak Adam akan dibalas 10 sampai 700 kebaikan, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Innasyam fa innahu li wa ana adzibi." Artinya, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Bahagia yang pertama yaitu karena dapat menyempurnakan puasanya pada hari itu, bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya kesempatan dan kekuatan kepadanya. Kemudian kebahagiaan bagi orang-orang yang puasa yang kedua, bahagia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan dan minuman yang halal yang dapat digunakan untuk berbuka puasa. Adapun kebahagiaan pada saat bertemu dengan Rabb-Nya adalah bahagia dengan apa-apa yang didapatkan di sisi Allah sebagai pahala berpuasanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan ibadah seperti sholat, membaca Quran, berzikir, saling memaafkan, berbuat kebaikan, mendamaikan permusuhan, dan lain sebagainya. Amalan-amalan seseorang akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan taubatnya baginya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampun kepada orang-orang mukmin itu, kecuali orang-orang yang senantiasa berbuat dolim, yaitu memutus tali persaudaraan sesama muslim yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa semoga bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita benar-benar diberikan keberkahan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan segalanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, yaitu dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, baik itu dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa semoga puasa kita beserta keluarga kita yang sama-sama puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang melaksanakan, termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, apa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, jika seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimudahkan segala aktivitasnya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia gampang sekali, mudah sekali untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.